Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan ibadah Jemaat GPI Papua Eden Merauke. Dan juga selamat berbahagia bagi anggota Jemaat yang berulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan. Panjang umur dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam pelayanan ibadah di saat ini, akan kami bacakan warta jemaat minggu kedua, tanggal 14 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Jadwal kebaktian ibadah sektor dan wadah kategorial dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada warta sepekan versi cetak. Informasi keuangan jemaat dan kegiatan panitia pembangunan dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat pada warta sepekan versi cetak. Informasi umum dan pelayanan adalah sebagaimana yang telah dimuat pada warta jemaat versi cetak, dan yang menjadi perhatian serta informasi tambahan adalah sebagai berikut. 1. Disampaikan kepada jemaat bahwa minggu tanggal 14 Februari 2021 merupakan minggu sengsara pertama, dan mulai tanggal 14 Februari 2021 ibadah minggu di Jemaat Eden dibagi menjadi 2 sesi. Ibadah sesi pertama jam 8 sampai jam 9 pagi. Sesi kedua jam 10 sampai jam 11 siang. Ibadah sudah bisa dihadiri oleh umat dengan menggunakan 3M atau protokol kesehatan. 2. Disampaikan kepada jemaat bahwa hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 merupakan ibadah puasa bersama. Mulai berpuasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, buka tutup puasa berlangsung di rumah jemaat masing-masing. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa Minggu 14 Februari 2021 merupakan pertukaran pelayanan firman seklasis Merauke. Pendeta Miki Matuan Kota STH melayani di Jemaat Gunung Sinai. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta CL Un Mehopa PGI dengan menggunakan liturgi Minggu 2 atau Minggu Sengsara pertama, lagu-lagu dari NKB, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Demikian warta jemaat untuk saat ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah.
saudara mengukur Jemaat, marilah kita beribadah kepada Allah. Ibadah Minggu Sengsara Kristus pertama yang kami laksanakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan tuntunan Roh Kudus, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita, senantiasa menyertai saudara. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Demikian nats pembimbing kita. Pengakuan dosa. Saatnya bagi kita untuk berdiam diri, masuk dalam keheningan, memandang salibnya untuk merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia menderita sengsara secara mental dan fisik karena pemberontakan kita. Dia dihianati, diludahi, dipukul, dicambuk, dia diolok-olok, dihina dengan mengenakan jubah ungu, dan meletakkan mahkota duri yang menusuk-nusuk kepalanya. Dan pada puncaknya, dia disalibkan untuk menyelamatkan kita. Betapa berat penderitaan yang dialami demi untuk keselamatan kita.
dosa. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di hari Minggu ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam firman yang akan kami baca. Ya Tuhan, firman-Mu yang hidup, dalam memaknai minggu sengsara ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus mendiami hati kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, khususnya dalam memaknai minggu-minggu sengsara Kristus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan di minggu pagi ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman yang setia dan bukan hanya pendengar saja. Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Tidak terasa kita sudah boleh ada lagi dalam rumah Tuhan ini. Selang beberapa bulan lamanya kita tidak ada dalam bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun di hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan,
kita diperkenankan untuk ada lagi menyatu hati memuji memuliakan akan nama Allah. Dan kita pun boleh bersyukur bahwa tanpa terasa kita sudah ada dalam minggu sengsara yang pertama. Minggu di mana kita mempersiapkan segala hidup kita, merenungkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau dalam setiap kita manusia diberikan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan negara, sebagai seorang pimpinan daerah, bahkan setiap kepemimpinan apapun yang dipercayakan di atas pundak kita, sudah barang tentu segala sesuatu diperuntukkan, disiapkan dalam kehidupan kita selaku pimpinan, baik itu fasilitas umum, baik itu rumah yang serba mewah, tetapi juga kendaraan yang bisa dipakai untuk bisa ada dalam kenyamanan kepemimpinannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dunia internasional mereka mengenal Presiden George Mujica. Dia menjalani masa kepemimpinannya dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagai presiden yang sangat sederhana, yang tidak mau dilengkapi dengan segala kekayaan yang ada padanya, yang tidak mau meninggikan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai seorang pimpinan yang luar biasa. Malah segala aktivitas, bahkan segala fasilitas yang disiapkan itu dia tidak mempergunakannya. Tempat tinggalnya dia tidak tinggal di rumah yang mewah, malah ia bersama istrinya tinggal di rumah peternakan yang sederhana. Di situ ada hewan dan lain sebagainya. Bahkan ia rela untuk menyumbangkan 90% gajinya untuk amal dan menganggap semua orang itu sederajat. Jemaat yang diberkati Tuhan, gaya hidup Mujica ini sederhana. Juga dia dijuluki sebagai kepala negara yang paling rendah hati. Selain terkenal akan sikapnya yang baik dan lemah lembut, Mujica juga menolak mentah-mentah untuk dia jangan disanjung-sanjung. Dia mau untuk menjalani semua tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kerendahan diri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pola kepemimpinan ini yang akan dibicarakan dalam bagian pembacaan kita, Yesaya 52 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Sebab Yesaya menggambarkan Mesias sang penebus itu sama sekali tidak seperti para pemimpin saat itu, yang sangat berwibawa, wajib disanjung, bahkan diperlakukan dengan secara terhormat. Mesias sang pembebas itu justru jauh dari kesan sebagai pemimpin yang sangat sederhana, merakyat, penuh belas kasih terhadap yang lemah. Namun dalam kesederhanaan, penulis Yesaya justru melihat sesuatu yang luar biasa. Saat orang meremehkannya karena tampilannya secara fisik amat sangat tidak menarik, tetapi itulah yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai contoh teladan yang baik yang harus ia lakukan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari bagian pembacaan kita di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15, dikatakan hamba Tuhan yang menderita. Otomatis sebagai hamba Tuhan dia tidak mau
Dia selalu ada, berkepanjangan dalam mengalami penderitaan. Tetapi itulah realitas seorang hamba, dia harus dieluk-elukan, dia harus dicaci maki, dihina dan lain sebagainya. Sebagaimana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya guna dan untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya, dosa kita manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dia harus rela menderita dan bahkan dia harus merendahkan diri dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya. Bukan berarti merendahkan diri bahkan dia direndahkan, tidak. Dia merendahkan diri itu berarti dia mau untuk dia disamakan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak lebih daripada itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ayatnya yang ke-13, ia akan ditinggikan, ia disanjung dan dimuliakan. Itu berarti Allah akan meninggikan dia. Manusia akan menjunjung dia. Dan oleh keduanya ia akan dimuliakan. Ia akan ditinggikan lebih dari yang tertinggi, lebih dari langit. Ia berjaya dalam pekerjaannya, dalam berhasil, dan itu akan mengangkatnya sangat tinggi. Ketika kita merendahkan diri bukan berarti kita diremehkan, kita direndahkan, tetapi kita merendahkan diri untuk mau sama seperti orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-14 Mesias digambarkan, penulis kitab ini sangat hina. Sehingga banyak orang terheran-heran melihat betapa rendahnya perlakuan yang diterimanya, betapa permusuhan orang melawannya sudah berurat akar. Betapa tidak manusiawinya dan betapa besar penghinaan-penghinaan yang diberikan kepadanya. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ketika ia dipukuli, ditampari pipinya, dimakotai duri, dan ia tidak menyembunyikan mukanya ketika ia dinodai dan diludahi. Mukanya merah karena menangis, sebab dia seorang yang penuh kesengsaraan. Ia yang sebenarnya ditolak di antara anak-anak manusia. Wajahnya dirusak dengan pukulan-pukulan yang sedemikian biadab. Rupanya ketika ia mengambil rupa seorang hamba, lebih rendah dan hina daripada muka manusia manapun. Orang-orang yang melihatnya berkata, sesungguhnya belum pernah ada orang terlihat begitu sengsara. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini siapa sih yang mau menerima dan memikul beban orang lain? Tidak seorang pun yang bisa menerima beban-beban atau keterpurukan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus bisa untuk memikul semua dosa-dosa kita manusia. Dosa Bapak Ibu dan saya, dosa dunia ini. Dia hanya sendirian. Itu adalah karya Allah yang sungguh luar biasa dahsyatnya dalam kehidupan seorang manusia, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, betapa tinggi Allah dia mengangkat dia karena dia sudah merendahkan dirinya. Apa yang dikerjakannya membuat banyak orang itu tercengang. Apa yang dilakukannya membuat banyak orang tercengang-cengang melihat apa yang terjadi. Para pembesar pun kagum melihatnya, sebab apa yang selama ini tidak diceritakan kepada banyak orang, justru mereka melihat. Allah menolong sang hamba Tuhan sehingga berhasil. Sekalipun mendapat perlakuan buruk,
hamba Tuhan ini tetap merendahkan diri dan mengampuni umat manusia, bahkan membebaskan dari penderitaan selama di pembuangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini sangat menarik bagi kita selaku pimpinan-pimpinan gereja. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita? Jemaat yang diberkati Tuhan, di hari ini kita boleh adab dan memasuki minggu sengsara atau minggu prapaskah yang pertama. Minggu sengsara ini akan kita rayakan sekaligus menghayati selama 7 minggu berturut-turut. Dan minggu sengsara kali ini tidak beda jauh dengan minggu sengsara tahun lalu. Karena masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19 yang belum meredah. Kesulitan akibat wabah pandemi COVID-19 ini justru makin menggugah kita untuk lebih menghayati arti kesengsaraan Kristus itu. Sengsaranya karena kerendahan hatinya untuk memulihkan dunia dan ancaman dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini sesuai dengan tema Kristus adalah sumber pemberitaan gereja dan subtema kerendahan hati sang pemimpin. Ini mau mengajak kita semua selaku keluarga Kristen, selaku lembaga gereja, bahkan persekutuan, untuk memaknai kesengsaraan Kristus dalam hidup kita. Kita belajar rendah hati seperti Kristus, sebab dalam menjalani misinya, Kristus sama sekali tidak menampakkan dirinya sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan. Tetapi ia justru merendahkan diri dalam rupa manusia. Dalam realitas sikap ini mungkin sangat sulit untuk diterapkan. Sebab manusia cenderung hidup dalam kesombongan, egois, gila hormat dan sanjungan, tidak mau tersaing, iri hati dan lain-lain. Dan sikap ini Bapak Ibu kalau dibiarkan bukan tidak mungkin akan merusak kehidupan dalam persekutuan, masyarakat, bahkan dalam keluarga. Jemaat, contoh konkret yang dipaparkan di atas dapat menjadi teladan iman bagi kehidupan kita sebagai warga gereja. Hidup sederhana, menghindari pola hidup yang pemborosan yang sia-sia. Karena di sekeliling hidup kita banyak sekali orang yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19. Mari kita belajar untuk berbagi, menyisihkan kelebihan sekaligus kekurangan yang kita miliki. Bukankah ini menjadi salah satu misi Allah? Peduli kepada mereka yang berkekurangan. Jemaat yang diberkati Tuhan, penderitaan. Siapa yang mau hidup dalam penderitaan? Siapa yang mau menderita dalam perjalanan kehidupannya? Yang jelas kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, maukah kita menderita dalam hidup ini? Pasti tidak ada yang mau menjawabnya. Yang diinginkan adalah hidup dalam kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan keharmonisan bersama Tuhan. Itu yang kita inginkan dalam menapaki hari-hari kehidupan ini. Tidak semua orang mau menderita, apalagi sampai memberikan nyawanya untuk banyak orang. Tapi hanya Kristus yang mau melakukannya.
Penderitaan Kristus bukan karena ia berbuat dosa, tetapi karena ia menanggung dosa kita, dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dosa dunia ini dia menanggungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengajak kita. Mari kita merenung sejenak. Apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita selaku orang Kristen. Ketika kita ada dalam memasuki minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita melihat sesama kita adalah bagian dalam kehidupan kita selaku orang beriman. Amin. Jemaat, di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Jemaat Tuhan, mari kita membawa segala pergumulan kita di dalam doa sapa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan kami. Kepadamu di hari the window, bahkan di minggu sengsara yang pertama ini Tuhan, kami boleh berterima kasih banyak kepadamu Tuhan, atas penjagaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sudah boleh diberikan waktu untuk ada, bersekutu memuji dan memuliakan akan nama-Mu dalam bait-Mu yang kudus di saat ini. Bapa di sorga, umat-Mu datang dengan segala beban-beban pergumulan rumah tangga pribadi bahkan persekutuan. Biarlah Bapa di sorga, Engkau melihat akan keberadaan kehidupan kami umat-Mu pada saat ini. Kedapatan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan, ada banyak hal yang telah kami lakukan melukai hati Tuhan lewat sikap, tutur kata, tingkah laku kami. Ampunilah kami, layakkanlah kami Bapa agar kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan. Bapa di sorga, terima kasih. Di hari ini Tuhan hamba datang menopang bangsa dan negara kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Tuhan berkati pimpinan negara kami, Bapak Presiden bersama para menteri yang Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk ada dan membangun bangsa dan negara ini. Berikanlah kenyamanan bagi bangsa dan negara ini. Jauhkanlah bangsa dan negara ini dari berbagai pertikaian, peperangan, bencana alam sekalipun Tuhan. Bahkan pada saat ini dunia diperhadapkan dengan tantangan COVID-19. Tuhan Yesus hadirlah dan halaukanlah semuanya ini. Dan biarlah bangsa dan negara ini berjalan di dalam tatanan kuasa kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba datang menyerahkan pemerintah daerah Kabupaten Merauke ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati Bapak Bupati beserta dengan stafnya yang Tuhan pakai utus untuk ada dan bekerja membangun daerah Kabupaten Merauke ini Tuhan. Segala keputusan-keputusan yang telah diputuskan bersama, Tuhan senantiasa memberkati semuanya itu. Agar biarlah apa yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di tanah Animha ini Tuhan,
diberkatilah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Tuhan senantiasa berikanlah kebijaksanaan bagi pimpinan daerah kami ini, agar biar mereka terus tetap menjalani apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat ini dengan penuh sukacita. Terkhusus Tuhan, kami pun dalam daerah ini kami juga diperhadapkan dengan COVID-19. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam menangani COVID-19 ini, Bapak. Dari para medis, bahkan juga tim COVID yang terus tetap berkorban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat. Tuhan pun memberkati mereka semua, keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Tuhan pun memberkati, agar biarlah lewat pelayanan yang dilakukan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus Bapa di sorga, pihak keamanan yang terus tetap setia ada dan melaksanakan tugas keamanan dalam daerah ini, Tuhan pun berikan kekuatan bagi mereka semua, agar biarlah dalam tugas dan tanggung jawab keamanan mereka terus tetap menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, hamba datang menyerahkan denominasi gereja yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Gereja Protestan Indonesia di Papua, Tuhan berkati pimpinan lembaga kami, Bapak Ketua Sinode beserta dengan stafnya, bahkan juga lembaga Badan Pekerja Klasis Merauke. Tuhan memberkati semua pimpinan lembaga yang ada ini. Biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh menata layani anak-anak Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan boleh campur tangan, boleh terselesainya Rakersis tahun 2021 boleh berjalan dengan segala baik karena Tuhan. Segala keputusan-keputusan yang telah diputuskan bersama, biarlah Tuhan kuduskan dan kami semua boleh menata layani tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan terus tetap bersandar dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga datang menyerahkan kami selaku hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai utus untuk ada dan bekerja di ladang-ladang kami masing-masing. Baik kami yang ada di perkotaan tetapi juga yang ada di pedalaman sekalipun, Tuhan memberkatilah kami semua. Dengan kurang-kurangnya kami, keterbatasannya kami, biarlah kami terus tetap memberitakan Kristus yang tersalib demi dan untuk menyatakan misi Kristus di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Hamba datang menyerahkan Badan Majelis Jemaat GPI Papua Eden ke dalam tangan kasih Ibu Pendeta beserta dengan penatua, diaken, pengurus wadah-wadah kategorial, badan-badan pembantu, bahkan juga bunda-bunda pengasuh anak-anak Tuhan yang terlibat dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati. Bahkan juga hamba datang menopang program kerja dari jemaat Eden ini Tuhan, yaitu pembangunan kantor jemaat. Tuhan Bapa di sorga, apa yang kurang dalam pembangunan ini Bapa Engkau lengkapi itu semua, agar biarlah apa yang diharapkan oleh umat Tuhan semuanya itu dapat terlaksana dengan segala baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba juga topang anak-anak Tuhan yang boleh mendukung akan peribadahan di saat ini, baik pemain keyboard, kantoria, operator infocus sound system, live streaming. Tuhan memberkati mereka semua, agar biar mereka terus tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam kebun anggur yang mulia ini dengan penuh damai dan sukacita. Berkati kehidupan pribadi, lepas pribadi, rumah tangga mereka, agar biarlah mereka terus tetap terberkati oleh-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan Bapa di sorga, hamba menyerahkan umat Tuhan dalam jemaat ini, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir, dengan segala beban-beban pergumulan rumah tangga pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul karena kesakitan, mereka yang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan, bergumul untuk ekonomi
rumah tangga mereka, bergumul untuk mencari pendamping hidup, bahkan bergumul untuk mencari momongan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah hidup mereka. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan, hiburkan mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ini ya Bapa. Dengar dan sahutilah setiap pinta doa yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Jangan menutup mata telinga untuk menjawab setiap pinta doa yang mereka naikkan. Biarlah apapun yang dirindukan umat-Mu ini Tuhan, jawab semuanya itu indah pada waktunya. Bapa di sorga, hamba topan akan kehidupan anak terkasih dari Ibu Pendeta Mike, anak Angel yang dalam beberapa hari kemarin dia boleh mengalami kesakitan dan dirawat di rumah sakit. Namun karena Tuhan Yesus sebagai dokter yang agung, tabib yang benar, telah menjamah kehidupan anak ini, ia boleh keluar dan boleh ada dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsikan dalam tubuh anak ini. Biar lewat semuanya itu ia diberikan sehat kuat untuk bisa menjalani hari-hari hidupnya dengan penuh damai dan sukacita. Bapa di sorga, peluk dan rangkulah anak ini dalam pelukan cinta kasih Yesus sebagai gembala anak, agar biarlah anak ini terus tetap ada dalam genggaman tangan kasih itu. Terima kasih Bapa, hamba datang menyerahkan semua umat Tuhan yang mungkin karena tuntutan pekerjaan mereka keluar dari Kabupaten Merauke. Tuhan juga senantiasa sertai perjalanan mereka, agar biarlah mereka boleh kembali ada bersama-sama dengan umat Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Biarlah seluruh kehidupan umat-Mu ini, kami semua yang boleh ada dan beribadah di saat ini, Tuhan berkati dan kuduskan kami semua. Firman kebenaran-Mu telah kami dengar. Biarlah firman ini jangan berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Inilah segala ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan atas salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami hendak mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, pergilah wartakan kabar sukacita yang telah kita dengar, bahwa hamba yang menderita dan rendah hati itu adalah Yesus. Dia hamba yang menderita karena dosa, pemberontakan, serta kejahatan semua manusia. Untuk itu, mari di minggu sengsara pertama ini, kita meneladani dan mewarisi kerendahan hati sang pemimpin itu dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.